materi, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Rahmawati dengan NIM K1222031 dan rekan saya Retna Kurnianisi dengan NIM K1222067. Pemaparan materi kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama bersama Kak Retno, yang kedua bersama Kak Rahma. Jadi, ayo kita simak materi yang dipaparkan oleh Kak Retno terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Untuk kesempatan kali ini, ada yang tahu nggak nih kita akan belajar tentang apa? Ya benar, sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan belajar mengenai materi cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen. Ada yang masih ingat tentang materi tersebut? Oke, yuk kita simak bareng-bareng penjelasan materi berikut ini supaya kita tetap ingat tentang materi cerita pendek. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Lalu, apa saja struktur dari cerpen? Siapa yang tahu? Oke, pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen. Berikut ini adalah beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. Struktur cerpen yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerita tersebut. Lalu, struktur yang kedua adalah orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita pendek. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Struktur yang keempat adalah evaluasi. Pada bagian evaluasi ini, terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Struktur yang kelima adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini, terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Dan struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Setelah struktur cerpen, ada apa lagi sih yang ada dalam cerita pendek? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima,
Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan yang terakhir, yang kesembilan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Apakah dari kalian ada yang tahu tentang jenis-jenis cerpen? Ya, jenis-jenis cerpen ada 3. Yang pertama, cerita pendek. Cerita pendek jenis ini cenderung lebih pendek dibandingkan dengan jenis cerita pendek lainnya. Biasanya, jumlah kata dari cerpen pendek sekitar 500 hingga 700 kata saja. Yang kedua, cerpen sedang. Cerpen ini biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata. Kamu bisa menemui cerpen sedang pada buku-buku pelajaran sekolah. Dan yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen ini dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Bahkan, ada yang dibuat mendekati 5.000 atau 10.000 kata. Biasanya, jenis cerpen panjang disampaikan dengan penuturan yang lebih santai. Dalam sebuah karya sastra, pasti ada unsur pembentuknya. Adakah yang tahu apa saja unsur pembentuk dalam cerpen? Ya, benar. Unsur pembentuk dalam cerpen terdiri dari 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik cerpen yang pertama yaitu tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Unsur intrinsik yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga adalah setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana terjadi dalam cerpen tersebut. Yang keempat adalah tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Dan yang terakhir adalah watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis atau watak baik, antagonis atau watak jahat, dan yang terakhir netral. Materi selanjutnya terdapat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dan membentuk sebuah cerita. Adapun beberapa unsur ekstrinsik yang akan Kak Rahma jelaskan. Yang pertama itu terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun tak jarang juga pengarang itu mengambil cerita dari kisah orang lain. Terus yang kedua ada latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita, karena biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya. Terus yang ketiga terdapat biografi, yang merupakan biodata, riwayat hidup dan pengalaman secara menyeluruh dari pengarangnya sendiri. Yang keempat adalah aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Terus yang terakhir, yang kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi keadaan penulis saat membuat cerita pendek itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi cerpen.
Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Adapun beberapa fungsi cerpen, yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang sebagai sarana penghibur bagi pembacanya. Yang kedua adalah fungsi estetis. Fungsi ini sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, terdapat fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pembelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, terdapat fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang akan disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, ada fungsi religiulitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembacanya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mempelajari macam-macam cerpen. Cerpen itu ada cerpen realistik, ada cerpen fantasi, cerpen misteri, dan cerpen romantis. Yang pertama, kita pelajari dulu cerpen realistik. Cerpen realistik di sini adalah cerpen yang mencerminkan kehidupan nyata dan menggambarkan karakter, suasana, juga peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cerpen fantasi ini adalah cerpen yang mengeksplorasi dunia imajinasi dan keajaiban dengan menampilkan elemen-elemen fantasi seperti makhluk mitos, ada sihir atau petualangan di dunia tidak nyata. Biasanya itu seperti cerita Putri Duyung atau seperti putri-putri itu. Mungkin kalian lebih taunya cerita rakyat seperti Sangkuriang mungkin. Terus ada pun cerpen misteri. Cerpen misteri di sini berarti cerpen yang membangun suasana misterius dan menampilkan plot yang penuh teka-teki juga kejutan. Terus yang terakhir nih, pasti kalian banyak yang suka dan banyak juga pasti yang baca, yaitu cerpen romantis. Cerpen ini menggambarkan perjuangan, ketegangan, dan kebahagiaan dalam hubungan berasmara. Selanjutnya kita belajar bentuk cerpen. Cerpen itu ada bentuknya untuk bisa dikenali. Yang pertama tentunya ada pengenalan, yaitu pada bagian awal cerpen untuk memperkenalkan latar belakang, karakter utama, dan situasi yang akan dikembangkan. Terus ada konflik. Konflik ini berupa ketegangan atau masalah yang dihadapi oleh karakter utama. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks ini adalah puncak ketegangan atau momen kritis dalam sebuah cerita. Terus yang terakhir ada penyelesaian. Penyelesaian ini berada di akhir ya tentunya, yang disajikan untuk menyelesaikan konflik dan menutup cerita dengan cara yang memuaskan. Wah, sampai di penghujung materi saja ya sekarang. Tentu saja setelah mempelajari materi-materi sebelumnya, kalian ingin kan membuat cerita pendek yang baik dan benar. Tentu saja kakak akan memberikan langkah-langkah untuk membuat cerpen yang baik dan benar itu. Yang pertama, kalian bisa memilih ide atau tema. Pilih ide atau tema yang menarik, yang sesuai dengan gaya bahasa kalian sendiri. Terus yang kedua, kalian bisa membuat karakter yang unik dengan memiliki sifat yang membuat pembaca itu tertarik. Terus yang ketiga, kalian bisa membuat kerangka atau plot. Buat kerangka atau plot cerita yang menarik dan memiliki aliran cerita yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, kalian bisa mendeskripsikan suasana di dalam cerpen. Suasana yang dideskripsikan harus jelas dan menggambarkan tempat, waktu, serta kondisi di dalam cerpen tersebut. Terus yang kelima, kalian harus membuat pemilihan kata di dalam
sebuah cerpen yang kalian buat. Pilih kata yang sederhana dan mudah dipahami agar alur cerita lebih mudah dicerna dan dinikmati oleh pembaca. Yang keenam, kalian harus bisa memilih jenis cerpen. Entah kalian akan membuat cerpen pendek, cerpen sedang, ataupun cerpen yang panjang. Terus yang ketujuh, kalian bisa membuat kerangka cerpen. Buatlah kerangka cerpen yang memiliki struktur yang kompleks dengan karakter yang lebih kompleks dan latar belakang yang lebih detail. Terus yang ke-8, kalian bisa menulis cerpen. Mulailah menulis cerpen dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat. Berikan diksi yang benar dan berikan judul yang sesuai dengan cerpen yang telah kalian buat. Selanjutnya, yang nomor 9, kalian bisa memeriksa dan menyunting kembali cerpen yang kalian buat. Memastikan apakah bahasa yang kalian gunakan sudah tepat, kerangkanya apakah sudah konsisten, dan plotnya sudah logis untuk dibaca orang. Terus yang ke-10, kalian bisa nih mulai baca dan menganalisis cerpen lainnya untuk mempelajari teknik dan cara menulis cerpen yang baik. Terus yang terakhir, yang ke-11, kalian bisa memperbaiki dan melatih. Latihlah dan perbaiki keterampilan menulis cerpen kalian secara berkala dengan banyak membaca dan membuat cerpen sendiri di rumah. Tidak terasa sudah sampai di penghujung saja ya. Sekarang kalian pasti sudah paham mengenai cerpen. Kan materi ini sangatlah menyenangkan. Dengan pemaparan materi dari Kak Rahma dan juga Kak Retno, tentu saja kami berharap kalian bisa mempraktekkan untuk menulis cerpen dengan bahasa yang tepat, struktur kerangka yang konsisten, dan juga plot tidak hanya menarik tapi juga logis untuk dibaca oleh pembaca. Jadi pesanku, jangan lupa banyak membaca dan mempraktekannya dalam tulisan. Kutunggu cerpen kalian ya. Selanjutnya, kalian bisa coba untuk mengerjakan soal pada tautan yang pertama. Disambung, kalian juga bisa mengerjakan tautan yang kedua. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video kami selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi.